Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik hebat. Gimana nih kabar kalian hari ini? Tentu baik dong pastinya. Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Yuk, salah satu mimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atifah Hifani. Adik-adik bisa panggil saya Kak Atifah. NPM saya 21144600256. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya, kakak mau absen dulu nih. Hari ini ada yang nggak berangkat atau hadir semua ya? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya nih, apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Bekerja, oke, ada yang jadi guru, petani, oke, apalagi? Ya, polisi. Nah, mengapa sih mereka harus bekerja? Oke, benar. Jadi mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, adik-adik tadi kan sudah menyebutkan pekerjaan. Nah, kalian sudah tahu belum sih apa aja jenis-jenis pekerjaan? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, yuk simak penjelasan dari teman-teman kakak. Selamat pagi adik-adik. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama kakak Agustin Setiabekti, bisa dipanggil Kak Titin. Dengan NPM 21144600262 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Kakak di sini akan menjelaskan subbab 4 tentang pekerjaan. Nah, adik-adik semua pasti tidak asing ya dengan kata pekerjaan. Ayah, ibu, atau saudara-saudara adik-adik pasti ada yang bekerja. Nah, adik-adik tahu tidak apa arti pekerjaan itu sendiri? Arti pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk tujuan dari bekerja itu sendiri apa? Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya apa sih dari memenuhi kebutuhan itu sendiri? Maksudnya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jeripayahnya. Keuntungan itu bisa berupa uang atau barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di sini ada 2 jenis pekerjaan. 1, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan 2, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis pekerjaan akan dijelaskan oleh Kak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelumnya
adik-adik pasti belum tahu nih, kakak ini siapa sih? Nah, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Indri Yuliana, bisa dipanggil Kak Indri, NPM 21144600257. Kakak ini mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini kakak akan mengajarkan kalian tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sebelumnya tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Agustin pengertian tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang coba nih kakak tanya, siapa yang masih ingat apa sih pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan jasa? Coba yang masih ingat angkat tangannya. Apa? Iya, benar sekali. Nah, jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa ini adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi hasil dari pekerjaan tersebut dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Nah, di sini kakak punya beberapa gambar nih. Coba kalian tebak ya, apakah gambar ini, profesi ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa atau bukan? Nah, untuk gambar yang pertama adalah gambar apa? Coba ditebak. Iya, benar, ini adalah gambar seorang guru. Nah, jadi kenapa sih Kak, kok guru ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa? Nah, guru ini kan merupakan seorang pengajar yang bertugas untuk mendidik, mengajar, dan membimbing murid-muridnya. Jadi, jasa yang diberikan sangat berguna untuk murid-muridnya sehingga bisa sukses di masa depan. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua adalah gambar dokter. Iya, gambar dokter. Dokter ini termasuk salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mengapa seperti itu? Nah, jasa yang diberikan seorang dokter ini adalah berguna untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, untuk gambar yang ketiga adalah gambar apa teman-teman? Ya, gambar supir taksi. Nah, supir ini merupakan orang yang mengendarakan kendaraan bermotor. Jasanya berguna untuk mengantar dan menjemput penumpang yang ingin berpergian ataupun mengangkut barang yang ingin dibawa ke suatu tempat. Gambar yang selanjutnya adalah gambar apa? Iya, gambar tentara. Nah, TNI atau Tentara Nasional Indonesia ini adalah angkatan bersenjata dari Indonesia. Tentara ini menghasilkan jasa yang berguna untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, gambar apa adik-adik? Iya, gambar tukang cukur. Nah, tukang cukur atau biasa disebut tukang pangkas rambut adalah orang yang ahli dalam mencukur rambut dengan berbagai gaya yang diinginkan oleh konsumennya. Nah, tukang cukur ini menghasilkan jasa berupa perawatan rambut bagi konsumennya. Nah, jadi itu beberapa contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Denis Agustiani. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik atau tidak? Baik, alhamdulillah, pinter. Adik-adik, ada pepatah nih bilang kayak gini, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya kalian belum kenal kan sama kakak? Jadi di sini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Denis Agustiani dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan NPM
144600246. Di sini kakak akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Coba siapa yang ingat tadi sama kak siapa? Pinter, tadi sama kak Indri. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan adik-adik. Tadi belajar apa sama kak Indri? Iya, pinter, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, sekarang ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Coba Mas Ibnu. Apa coba? Jangan takut, jangan takut. Nah, jadi kita akan belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang. Tadi udah dijelasin kan pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Jadi kakak ulang ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dilakukan dan menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya nih, adik-adik ada yang tahu nggak sih apa contohnya? Siapa yang berani? Coba Mbak Siva. Iya, pinter. Ini sebelumnya kakak udah menyiapkan nih alat peraganya, contoh-contohnya. Nah, sekarang kakak mau tanya, ini pekerjaan apa coba adik-adik? Iya, pinter. Ini penjahit. Di sini ya. Kakak tempel sini nih. Nah, penjahit itu menghasilkan apa sih adik-adik? Siapa yang berani? Coba sekarang pakaian yang kalian pakai itu dari mana? Siapa yang membuat? Penjahit bukan? Ya, pinter. Ini contohnya yaitu pakaian. Pakaian seperti gambar ini yang sekarang juga dipakai kalian. Kakak tempel ya. Nah, contoh yang ketiga nih adik-adik. Ada yang tahu nggak ya? Coba ini apa adik-adik? Iya, pinter. Ini koki. Koki itu tugasnya apa? Tugasnya memasak makanan untuk orang lain. Nah, koki ini kita tempel sini ya adik-adik. Koki ini menghasilkan apa coba? Tadi memasak bukan? Koki masak kan? Jadi menghasilkan makanan yang enak banget. Kita tempel sini ya. Pinter. Nah, contoh yang ketiga, coba ini kalian tebak ini apa adik-adik? Ada pak-pak pakai capil, pakai cangkul di sawah. Nah, ini lagi ngapain sih? Berarti pekerjaannya yaitu seorang petani. Pinter adik-adik. Kita taruh sini ya adik-adik. Petani ini menghasilkan apa sih adik-adik? Yang pertama, apa coba ini? Tanaman apa ini? Ya, betul, ini padi. Nah, padi ini nanti diolah, terus digiling, terus jadi nasi deh, terus kita makan. Selain itu, Pak Tani menghasilkan apa? Ya, betul, sayuran dan buah-buahan. Kita taruh sini adik-adik. Selanjutnya yang terakhir adik-adik, coba tebak ini pekerjaan apa? Ini ada seseorang bapak-bapak di laut bawa jaring di atas kapal. Nah, berarti pekerjaannya apa adik-adik? Nelayan. Pinter. Nah, kalian tempel sini ya. Nah, nelayan ini menghasilkan apa sih adik-adik? Dia bekerja di tengah laut, dia menangkap apa coba? Coba ini tebak. Iya, pinter. Dia menghasilkan suatu ikan. Tangkapan ya adik-adik. Kita tempel di sini. Nah, tadi itu penjelasan tentang pekerjaan yang menghasilkan barang serta contoh-contoh pekerjaannya ya adik-adik. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman kakak yang selanjutnya ya adik-adik. Kakak cukupkan sekian. Terima kasih. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jawabnya lebih semangat lagi ya. Masa masih pagi? Udah loh ya, apa belum sarapan? Oke, kakak ulangin jawabnya lebih semangat lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Nah gitu, bagus. Oke, kita kenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri. Nama kakak Gevira Radatul Jana atau bisa dipanggil Kak Gevira atau Kak Vira juga boleh. NPM 21144600203. Nah, materi sebelumnya sudah dijelaskan sama Kak Denis kan, yaitu materi mengenai jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, di sini Kak Vira akan menjelaskan mengenai materi wilayah daerah pekerjaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Ada yang tahu letak geografis itu apa? Baik, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak letak geografis itu dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi menjadi berapa jenis? Belum ada yang tahu. Oke, kakak jelaskan. Letak geografis itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada dataran rendah, yang kedua ada dataran tinggi, dan yang ketiga ada perairan. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap manusia itu mempunyai pekerjaan berdasarkan ia tempat tinggal di daerah mana, gitu. Nah, kemudian letak geografis ini sangat berpengaruh bagi pekerjaan masyarakat. Kemudian adik-adik tuh tahu gak sih maksudnya itu contoh-contoh pekerjaan yang ada di dataran rendah bagaimana, yang ada di daerah dataran tinggi bagaimana, dan yang di daerah perairan itu bagaimana gitu. Oke, kakak jelaskan. Yang pertama ada contoh-contoh pekerjaan di dataran rendah. Nih, maksudnya itu contohnya itu apa saja gitu ya. Oke, dataran rendah itu jenis pekerjaannya lebih bervariasi dibandingkan dengan dataran tinggi dan perairan, karena dataran rendah ini letak geografisnya sesuai dengan berbagai aktivitas gitu. Nah, contoh pekerjaannya itu apa saja? Di sini ada contoh peternakan sapi, kambing, dan lain-lain. Terus ada guru, terus ada petani padi, terus ada dokter dan perawat, dan yang lain-lain sebagainya. Contohnya seperti apa lagi? Ya, sopir ada sopir kendaraan pribadi, sopir kendaraan umum. Lalu apalagi? Ya betul, terus ada dokter, tadi dokter udah ya. Terus ada karyawan, ada dosen gitu, dan lain-lain sebagainya. Itu yang ada di dataran rendah. Dan dataran rendah ini pekerjaannya mayoritas ada di bidang produksi barang dan jasa gitu. Terus yang kedua ada contoh-contoh pekerjaan di dataran tinggi. Nah, karena wilayahnya yang tanah dan kualitas airnya itu bagus, maka bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, serta tempat rekreasi gitu. Nah, di sini kakak punya contoh di bidang pertanian, yaitu kebun teh gini ya. Orang-orang situ menjadi pekebun teh gitu. Terus di sini ada di bidang perkebunan seperti kebun kol, terus kebun kentang, terus kebun wortel, dan lain-lain. Lalu ini ada tempat rekreasi. Karena adanya tempat rekreasi tersebut, maka orang-orang sekitar memanfaatkannya untuk membuka sebagai tempat berjualan, terus membuka fasilitas umum seperti WC, toilet, gitu, dan lain sebagainya. Tempat penginapan juga bisa. Nah, dan yang terakhir itu ada contoh pekerjaan di daerah perairan. Nah, di sini kakak akan daerah perairan itu adalah wilayah yang lebih banyak daerah airnya dibandingkan wilayah daerah daratannya gitu. Nah, maka dari itu banyak yang bekerja sebagai nelayan ikan dan petani garam. Nah, maksud dari dua gambar ini itu apa? Ini juga karena keindahan pantai atau keindahan daerah-daerah perairan tersebut, maka dijadikan sebagai tempat rekreasi. Contohnya ini pantai, dibuka tempat-tempat
seperti ini, payung-payung gitu dari masyarakat setempat untuk berteduh biar tidak panas gitu. Terus ini masyarakat setempat juga berjualan, seperti tadi di dataran tinggi juga membuka toilet atau fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi jadi begitu banyak pekerjaan yang ada di dataran rendah, dataran tinggi maupun di daerah perairan gitu. Mungkin materi-materi itu saja yang dapat kakak jelaskan. Bila ada kurang dan kesalahan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi teman-teman kakak udah menjelasin ya tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya petani, nelayan, dan juga pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya dan teman-teman kakak sampaikan. Banyak salahnya kakak mohon maaf. Semoga kalian suka pada pembelajaran kali ini. Kakak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.